untuk memperbanyak minum air putih, ya, agar imun para jamaah terjaga. Begitu bakunya, agar imun para jamaah terjaga, dapat dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih. Ya. Sebelumnya para jamaah izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lukman, asal dari Pamekasan, Madura. Ya. Keberadaan saya di sini para jamaah. Restoran di sini ya, berapa lebar ini? Restoran. Lihatnya juga sini kalau di masjid sana. Iya. Ada langsung berapa lebar? Jadi jangan tidur ya, biasanya kalau udah denger ceramah udah paling gampang untuk tidur. Jadi bagi ibu-ibu yang nanti kesulitan punya penyakit susah tidur, terusin datang ke pengajian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga di belakang sana ada masjid Wamama, ada masjid Sayyidina Abu Bakar, ada masjid Sayyidina Ali ya. Insya Allah nanti di hari terakhir biasanya kita melaksanakan ziarah ke tempat-tempat tersebut. Marilah kita bicara masalah Masjid Quba. Jadi ketika Rasulullah SAW datang dari kota Mekah berhijrah ke Madinah, Rasulullah tidak langsung masuk jantung kota
kota Madinah, melainkan singgah di satu perkebun atau perkampungan yang tadi saya sampaikan adalah perkampungan Kuba, dan di situ Rasulullah membangun sebuah masjidnya untuk umatnya yang mendengar. Ataupun kepada para sahabat-sahabat, apa salah satu hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil? Ya, kenapa Rasulullah sampai nyuruh, dan pahala yang sangat besar? Tidak lain Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk menghargai atau mengenal sejarahnya. Jadi bagaimana kemudian sejarah itulah yang dijadikan sebagai patokan, obat atau tidaknya satu bangsa itu adalah ketika bangsa itu masih menghargai sejarah atau tidak. Makanya itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa menghargai perjalanan sejarah. Ya, bahkan orang-orang Barat sendiri banyak yang belajar dari umat Islam. Ya, dulu kita ketahui bahwasanya orang-orang Barat itu tidak mengerti bagaimana cara bersuci. Bahkan sabun itu yang terkenalkan pertama kali adalah umat Islam. Ya, subhanallah, makanya banyak sekali orang-orang non-Muslim yang kemudian belajar ke tanah Arab, ya, yang dulu juga pusatnya itu ada di Baghdad. Dan umat Islam itu bisa hebat bukan karena kesederhanaannya, tapi justru karena kehebatan ajaran-ajaran yang ada yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani itu tidak lain adalah ketika mereka sudah mulai meninggalkan segi agama. Ya. Mereka sudah mulai hidup dalam kemegahan, hidup dalam kekayaan, itu yang akhirnya melupakan mereka. Akhirnya jatuh pada tahun 1920 tapi ternyata sampai saat ini kita dari berbagai macam cara, tapi mereka selalu gagal. Dan siapa yang dilakukan oleh kita akan terjadi. Tidak dapat mengatakan dari arah timur tadi, mereka kemudian berkumpul dan berkumpul di tanah Arab Indonesia. Kalau di Arab Indonesia kita sebagai Arab yang sudah mulai bahkan kita berkumpul di tanah Indonesia sudah tidak subhanallah. Makanya kita lihat kita sekarang adalah pada ada dua saja kita beralih ke akhir mana. Apa yang dapat kita disalahkan sebuah Muhammad kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Lukman, siapa yang mintakan ya? Ayo kita kumpul dulu Pak ya. Ya, selamat pagi. Sekarang kita ada di mana? Ambon Masjid Scuba. Barakallah. Siap. Barakallah. Ya Bu. Ya. Kita ada di Kuba.
Ya. Bus 24. Ya Ibu, ada yel-yelnya nggak ini? Yang ibu-ibu, ayo, yang bapak-bapak silakan. Yang ibu-ibu. Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai sholat, pulang ke sini ya. Kamu parkirnya kita ya. Iya. Kita di sini 15 menit Bapak Ibu ya, cukup ya. Yang terlambat 1 menit setor ya. Yang laki-laki, Pak. Suruh bapak-bapak sholat di sebelah kanan. Sebelum izin di sana dia. Tempat perempuan. Mana? Di belakang. Dulunya masjidnya bukan menghadap sini, ya, bukan kiblatnya bukan ke arah kita ini. Dia kiblatnya dulu Nabi kita pindah ke sini masih menghadap Palestina, yaitu berarti ke arah utara sana, bukan ke selatan, kan? Ya, Nabi kita datang ke sini sekali dalam 7 hari, Bapak Ibu. Di riwayat dijelaskan Nabi kita datang ke sini setiap hari Rabu, Fatimah Az-Zahra. Kadang-kadang beliau ditemani oleh Sayyidina Ali, kadang-kadang tidak punya kawan. Kadang-kadang Nabi kita berkendaraan, kadang-kadang tidak punya kendaraan. Jalan dari rumah beliau ke sini. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jalan di mana rumahnya Nabi? Itulah makam Nabi yang saat ini. Lamanya Siti Aisyah tidur di sebelah pusara Nabi kita. Luar biasa, ya. Ibu bapak, temu Allah, duyufullah, duyuf Rahman yang kami muliakan. Jadi Nabi kita wajibkan untuk dirinya sendiri datang ke sini setiap hari Kamis. Bahkan bukan untuk umatnya, tapi ya tidak, kalau untuk umatnya sunnah saja. Rasulullah wajibkan untuk dirinya sendiri. Luar biasa. Padahal beliau seorang Nabi
beliau sudah dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga. Beliau sudah maksum dari dosa, tapi beliau sangat luar biasa. Ya, sebagai contoh suri tauladan umat, Nabi kita masih memberikan contoh kepada kita. Khususnya beliau beribadah itu menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa apa-apa. Begitu dan kita semata-mata menghadap ridho dan izin disebut sebagai hamba yang bersyukur atau abadan syukur. Itu Bapak, Bismillah, Bismillahirrahman yang kami muliakan. Jadi tadi Nabi kita datang ke sini, ke Madinah ini, hijrah dari kota Makkah, disambut dengan lantunan tolahan badru alaina oleh golongan ibu-ibu, karena yang saat itu yang berkumpul dari semua golongan, orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berkumpul dengan gembira menyambut kedatangan Nabi kita. Tapi yang paling memeriahkan sambutan ini adalah dari golongan ibu-ibu. Luar biasa pokoknya. Ya. Tapi di dalam ahli sunnah wal jamaah kan, bahkan itu dengan Rasulullah yang masuk surga yang mati syahid itu di atas tempat tidur. Hanya 1% yang makan tujuh diri dalam satu hari ketika dari racun sendiri. Ini yang mau meracuni, mau mengedit tidak masuk ya. Susah banget. Silakan masuk Bapak Ibu, silakan ya. Belanja silakan. Untuk jemaah NNA silakan. Apa yang tidak ada silakan dicoba di TV ya. Silakan. Untuk jemaah NNA silakan. Halal semuanya. Silakan berbagi rezeki di Madinah, silakan Bapak Ibu ya. Insyaallah uang rumah ajwa terhindar dari racun dan sihir. Itulah sabda Nabi. Silakan ya. Kurma Nabi, kurma ajwanya silakan. Buka 50. 5 kotak 50. Coba kaki ya. Jangan coba silakan. Silakan ya. Silakan, mari murah, kasih lautan, supaya
ada fadilah tertentu, ya, manfaat atau materi faedah. Itu bapak yang dirahmati oleh Allah. Itu hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, karena sebelum perang kaum muslimin di sebahagian disuruh oleh Nabi kita untuk naik ke atas bukit kecil. Nama bukitnya Bukit Rumah. Ada bukit kecil, ya, ada bukit kecil di sini, ada orang naik ke atas, kelihatan Bapak Ibu. Sebelah kiri kelihatannya. Nah, itulah ya yang disebutkan tadi, jangan turun dari bukit ini, ya, kata Nabi. Ini lagi orangnya. Bukitnya dulu dia tinggi, ya, dulu dia lumayan tinggi, karena kampus ada pemerintah Arab Saudi saja itu pemerintah. Jadi orang tinggi di sinilah dia sekitar sinilah lapangan pertahanan begitu. Jadi yang gugur, yang mati syahid pada saat itu lumayan banyak. Lagi insyaallah gitu ya. Dan Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim jannal jannata maswahum rahmatika. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW, pagi menjelang siang ini kita berada di tengah-tengah Masyhad Uhud. Hari ini kita berziarah kepada para syuhada yang telah berperang bersama Rasulullah SAW mempertahankan agama Allah di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Peperangan Uhud, Bapak Ibu sekalian, terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Ini adalah merupakan peperangan yang tercatat luar biasa, di mana kaum muslimin saat itu langsung dikomandoi oleh Rasulullah SAW, juga paman Rasulullah SAW. Kaum muslimin saat itu berada di wilayah ini, ya, di sebelah sananya, yaitu saat itu masih dalam kondisi belum masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Jadi kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah dan paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, sementara orang kafir dipimpin oleh seorang yang sangat terkenal ahli dalam perang dan taktik di dalam berperang, yaitu Khalid bin Walid. Rasulullah SAW seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi, maka Rasulullah berpesan jauh-jauh. Maka kemudian datanglah pasukan orang-orang kafir dari arah Mekah mendatangi tempat ini, tapi setiap kali mereka mendatangi tempat ini selalu saja mereka dihujani oleh panah, sehingga jatuh di antara mereka banyak. Itu ada yang mana? Ayo manis. Khalid bin Walid. Akhirnya apa yang direncanakan oleh Khalid bin Walid berhasil. Kaum muslimin yang sudah untuk tetap berjaga, dia akhirnya ikut mengumpulkan harta rampasan dan melupakan wasiat Rasulullah SAW. Itulah awal
kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu khususnya para pemanah. Sampai kapan? Sampai malam hari dia bertahan di tempat ini. Subhanallah. Dan kaum muslimin dan kaum kafirin masih tetap ada di sini. Apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika berada di Jabal Uhud? Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menyalakan obor. Saat itu terjadi harokat, banyak banget terjadi orang-orang atau sahabat-sahabat yang murtad karena mereka menganggap bahwasanya kita itu bayar zakat hanya kepada Rasulullah. Rasulullah amatnya sudah. Akhirnya banyak mereka yang menolak. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah juga banyak di saat itu yang timbul adalah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya Mus'ab Ibn Umair. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insya'allah bikum lahiqun. Allahumma jazihim warfa darajatihim ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa jannil jannata ma'wahum. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم الحقنا بالصالحين وامتنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا الله ya Rabbana, terima kasih. Murah mas, mahal 1 kilo 50 riyal, 2 kilo 35. Kesannya alhamdulillahirobbilalamin, kita udah sampai di sini. Semoga semuanya berkah dan levelnya bagus. Saya video Bapak Ibu ya. Dilambai Bapak Ibu, nampakkan wajah-wajah ceria. Jangan wajah cemberut Bapak Ibu ya. Jadi ada rasa tidak
enak di hati Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat zuhur, menurut riwayat yang lain sholat asar, 2 rakaat pertama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu turun ayat kepada Rasulullah ketika tahiyat pertama berupa perintah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah al-Musharrafah. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka. Engkau menengadahkan mukamu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka mulai saat ini aku izinkan engkau untuk menghadap dalam salatmu ke Baitullah, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Wahai telah kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kau berada maka hadapkanlah wajahmu, mukamu ketika salat menghadap ke Baitullah. Ya. Tapi sekarang rahmat Allah, satu pertanyaan sederhana, ya. Pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa kita harus menghadapi ataupun Rasulullah SAW menghadap dengan 2 kiblat? Padahal kalau Allah SWT dari sejak awal perintah salat, maka Rasulullah bisa melaksanakan salat menghadap ke Baitullah atau Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di awal Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis, dari kemudian ke Ka'bah al-Musharrafah. Ini ada satu hikmah yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, banyak orang yang melaksanakan salat tapi salatnya jadi sia-sia. Banyak orang yang menghadap ketika Allah itu akbar, maka di hati kita bicara, ya Allah jadikan salat kami sebagai pencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang kedua kita mohon jadikan ya Allah salat kami ini sebagai pengingat. Ya akhiri salat dan ini sebagaimana Allah perintah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita. Jadi itu para jemaah sekalian. Yang kedua tadi hikmahnya adalah betapa banyak ada orang-orang munafik yang sengaja awalnya bergabung dengan Rasulullah tapi akhirnya mereka izin untuk mundur. Tujuannya adalah melemahkan dari dalam. Ditambah lagi kaum muslimin saat itu sedang mengalami embargo dari kaum kafirin. Luar biasa. Bahkan Rasulullah akhirnya terpaksa dengan para sahabat ketika menggali parit di tempat ini dalam keadaan berpuasa karena memang tidak ada makanan yang mereka makan karena mereka diembargo.